perlu dilihat untuk awal yaitu niat dulu, niat yang kuat. Insya Allah dengan adanya niat yang kuat semua bisa dilewati. Contoh kecil saat ini di Norisi, alhamdulillah sampai saat ini masih terus berjalan. Nama saya Rahid, alamatnya kami Desa Krenceng, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Tahun 2021 waktu itu kita buat dari daun singkong, terus jadilah waktu itu dinamakan keripik daun singkong, terus dikasih nama Norisi. Daun singkong kami rebus, setelah itu kami giling. Kami gilingnya pakai penggilingan daging, jadi pakai udah kayak pasir, lembut banget. Setelah itu kita campur dengan bahan-bahan yang sesuai dengan resep ini. Setelah itu semua bahan tercampur, terus kami tipiskan. Setelah ditipiskan baru dijemur, setelah dijemur baru kita bisa goreng. 6 kilo dari 2 orang itu bisa 1 hari bisa selesai, tapi belum sampai penggorengan, belum sampai apalagi packing dulu. Tapi untuk saat ini dengan perjalanan hampir 2 tahun ini, untuk perharinya kami sendiri insya Allah sanggup 4 kilo kami sanggup, atau dibuat rata-rata per minggunya 20 kilo. Per kilonya dibuat rata-rata ya 20 lah, 20, atau dalam satu harinya 4 kilo 100 bungkus insya Allah kami sanggup. Ya, kami coba memanfaatkan bahan yang melimpah di sini. Di Krenceng, di Kecamatan Kejobong kan melimpah sekali daun singkong, yang biasanya daun singkong itu hanya diolah sebagai sayur mayur atau kalau bahasanya kuluban, lalaban. Kami mencoba berinovasi dari bahan yang melimpah sehingga kedepannya ketika produksi banyak, amin, kami tidak kesulitan, dan juga nantinya bisa menambah nilai ekonomis lah bagi masyarakat sekitar. Ya, sebenarnya kendala-kendala yang kami hadapi saat ini yaitu kami membutuhkan teknologi tepat guna karena masih banyak kekurangan. Di antaranya ya untuk tipisnya kami belum bisa maksimal, terus bentuknya kami juga belum bisa serapih. Sedangkan untuk pemasaran sendiri ya selama ini ya kami tidak ada stok, tetap ada, maksudnya laku terus. Bahkan banyak sekali teman-teman yang diantaranya yang dari Sragen sendiri itu malah pernah ngendikan kalau sudah ditunjang dengan teknologi tepat guna, kamu per hari mau minta omset berapa sih? Ya sebenarnya untuk pemasaran sih ya banyak yang siap nampani, tapi kendalanya yaitu kami diproduksi alatnya, karena kami semua masih manual, masih dihandle sendiri. Bahan baku insya Allah tidak ada masalah, karena untuk wilayah Kejobong ya melimpah lah untuk daun singkongnya. Kalau pemasaran sih untuk wilayah Purbalingga aja lah, masih wilayah Purbalingga, masih lokal aja. Kami juga selama ini selalu didampingi oleh pendamping UMKM Kejobong. Norisi ini tolong selalu didampingi, dan harapan ini menjadi salah satu produk unggulan Kejobong dan Purbalingga umumnya. Di dalam usaha kan biasanya ada kayak segitiga ini ya, kayak segitiga ini. Misalnya ini manajemen pasar, manajemen modal. Sebenarnya di manajemen pasar dan modal itu sebenarnya di lapangan sudah tersedia. Kadang-kadang orang itu bingung, arep dagang orang dia modal, arep dagang
pasar apa arep didol di pasarannya di mana ngoten lho. Sebenarnya di pasaran apapun itu barangnya pasti ada pasarnya. Pasti ada pasarnya. Kaya apa kayak tas yang harganya miliaran, ada yang beli kan ya, dijual juga ada yang beli. Yang kedua, kadang-kadang orang itu apa jenis ketika di pasaran ketika mau usaha bingung modal ngoten. Saya pernah mengalami ada orang yang mau modalin. Ada orang yang mau modalin wis mau per hari mau apa berapa ton ngoten. Saya siap modalin ngoten. Itu cuma bertahan 3 bulan. Bertahan 3 bulan dengan modal yang banyak. Berarti napa jenenge manajemen apa pasar modal juga bukan menjadi suatu jaminan usaha itu melaku. Yang seterusnya manajemen perusahaan kadang-kadang ketika dihitung-hitung apa jenenge saumpama ya setelah dihitung keuntungan sama mana kok 100.000 di tulisan, tapi dia dilihat dalam kenyataan lah kok nang dompet mung 10.000, tak kira mau badine 100.000 lan dompet kok mung 10.000 ngoten lho. Itu perlunya manajemen perusahaan, tapi di manajemen perusahaan juga tidak napa jenenge tidak cukup itu, yaitu perlunya ada manajemen diri ngoten lho. Di manajemen diri yaitu sebenarnya wong nyekel duit 10.000 karo wong nyekel duit 100.000 yang dilirik itu lain katanya. Mungkin wong nyekel duit 10.000 sing dilirik paling bakul bakso atau cilok ngoten lho. Wong nyekel duit 100.000 yang dilirik itu lain lagi. Mungkin apa di atasnya itu. Nah, itu perlunya manajemen diri. Di manajemen diri itu sendiri juga tidak cukup itu, harus adanya niat yang kuat gitu loh. Sebenarnya di usaha ini modal utama ya harus niat yang kuat gitu loh. Itu satu proses pembuatannya ya berdasarkan dari pengalaman yang dulu ketika awal mula norisi, ketika diletakkan di piring ngeten ya, di tempat terbuka 1 jam atau 2 jam itu sudah mulai melempem ngeten lho. Tapi dengan sekarang dengan proses pembuatan yang 4 proses itu tadi, alhamdulillah dan bahannya juga banyak yang saya ganti sebenarnya ngeten lho. Alhamdulillah masih keras, terus juga kemasan juga mempengaruhi. Harapan kami ke depan yaitu bisa memberikan kemanfaatan lah ya, bisa memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat. Harapan dengan norisi ini bisa memberikan kemanfaatan peluang lah ya, peluang sing sebelumnya lahan-lahan daun singkong hanya sebatas biasanya untuk pakan kambing atau untuk konsumsi juga hanya sebatas berapa. Harapan kami dengan adanya produksi norisi daun singkong ini, satu, bisa memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat pada umumnya, khususnya Krenceng, Kejobong, dan Purbalingga, bisa menambah nilai ekonomis yang mau lahan-lahan tidak produktif bisa ditanami daun singkong dan bisa menghasilkan uang dengan dijual, dibuat norisi. Terus harapan juga nanti limbah dari daun singkong juga bisa untuk peternakan kambing dan lain sebagainya. Terus bisa memberikan lapangan pekerjaan juga bagi masyarakat. Harapan.